Selamat malam dari kota Jakarta yang indah ini guys. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk ngetrip naik bus eksekutif yang udah lama saya pengen coba nih, yaitu Medali Mas. Untuk titik keberangkatannya saya pilih dari Terminal Pulau Gebang, makanya saya naik komuter lain nih, dari stasiun BNI City. Selamat malam teman-teman, sekarang pukul 17.08. Aku lagi ada di stasiun BNI City nih. Jadi hari ini aku bakal ngetrip ke Surabaya seperti biasa. Tapi kali ini aku akan naik komuter lain dari stasiun BNI City nih teman-teman. Wah, langit lagi bagus banget. Nah, aku hari ini memilih naik komuter lain karena komuter lain itu salah satu moda transportasi terbaik kalau kita mau ke Terminal Pulau Gebang. Jadi nanti kita dari sini itu nggak usah transit-transit lagi, kita langsung naik yang ke arah Bekasi atau Cikarang, terus nanti kita turunnya di stasiun Cakung. Dari Cakung ada beberapa opsi transportasi, nanti akan kujelaskan lebih lanjut teman-teman. Ya, stasiun BNI City ini tadinya difungsikan untuk stasiun kereta bandara, tapi sekarang juga menjadi stasiun komuter lain. Aku mau disclaimer dikit nih teman-teman. Aku ngerekam full pakai kamera HP nih, soalnya kameraku yang biasa aku pakai yaitu Osmo Pocket 3 itu lagi rusak layarnya, lagi diservis. Jadi ya mungkin kalau gelap-gelapan agak ada sedikit penurunan kualitas ya. Mohon maaf dulu nih teman-teman. Dan nanti kita masuknya dari peron yang sana tuh, yang ke arah Cikarang nanti. Nah, ini saya baru tahu kalau naik kereta dari stasiun BNI City, kereta komuter lainnya tuh nggak ada yang langsung ke Bekasi atau Cikarang, hanya sampai Manggarai. Atau mungkin pas jadwal saya naik kebetulan Manggarai semua. Kalau mau naik arah Bekasi atau Cikarang, ada yang bilang harus naik dari Sudirman yang sebenarnya nggak jauh dari sini. Tapi saya males teman-teman buat keluar lagi dan jalan, lumayan juga gitu. Apalagi udah telanjur tap kartu di stasiun ini. Jadi ya udah deh, alamat harus transit dulu nih nanti di Manggarai dan nunggunya bisa jadi lumayan lama. Sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun akhir stasiun transit Manggarai. Pelanggan yang akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Matraman, Jatinegara, Klender, Cakung, Ranci, Bekasi, Cikarang. Silakan Anda berpindah kereta dan menunggu kereta di jalur 3 ataupun 4 di stasiun Manggarai. Ini masuk jalur berapa Pak? Jalur 1. Oh, ketiga berarti pindah naik dulu ya. Alhasil di stasiun Manggarai saya harus pindah dari jalur 1 ke jalur 3 dan menunggu di sana nggak terlalu lama sih, kira-kira cuma 10 menit aja teman-teman. Dan ini dia kereta yang akan membawa saya ke stasiun Cakung sudah datang. Ini kondisinya rame banget keretanya. Jadinya saya nggak bisa ngerekam apa-apa deh selama di perjalanan dari Manggarai ke stasiun Cakung. Tiba di stasiun Cakung yang merupakan stasiun terdekat dari Terminal Pulau Gebang, saya langsung booking Grab. Dengan tarif kira-kira sekitar 10-13 ribu lah kalau dari sini. Karena jaraknya deket banget, kira-kira cuma 1 kilo lah. Selain naik Grab, kalian juga bisa naik angkot warna merah nomor T25, itu tarifnya Rp5.000. Tapi karena beda cuma sedikit, saya sih rekomen kalian naik Grab aja biar lebih cepat. Soalnya kalau angkot biasanya ngetem dulu nunggu penumpang teman-teman. Siap, aman. Oke, makasih ya Bang ya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang pukul 7 pas kita nyampe di Terminal Pulau Gebang. Dan aku hari ini tuh bakal naik bis Medali Mas. Jadi ini sebenarnya aku iseng-iseng ya beli tiket ya Medali Mas. Aku ngincar Avanti H8 dan pas ku cek di Redbus, ternyata mereka ada yang berangkat dari Pulau Gebang nih setengah 8 nih.
Jadi buat pekerja-pekerja kantoran kayak saya nih enak banget nih, jamnya pas banget. Dan ternyata itu tuh rute barunya teman-teman, yaitu dari Poris, Jakarta, Surabaya, dan nanti berakhirnya tuh di Jember gitu. Jadi sekalian nih kita nyobain medali emas dengan rute yang baru. Jadi tadi tuh agennya medali emas sama krunya itu sempat teleponin aku teman-teman di kereta, cuman aku nggak bisa ngangkat tadi karena penuh banget keretanya. Dan kalau di transportasi publik tuh nggak enak ya kalau kita berisik itu di dalam kereta. Jadi saya chat aja dan mereka udah nanyain posisi tuh. Mungkin bisa udah nyampe sih mungkin ya. Kita lihat aja nih nanti gimana. Oh ya, untuk rute ke Jember ini rute lama medali emas sebenarnya, karena sudah ada beberapa bus medali emas yang menuju ke Jember. Tapi jam keberangkatannya ini yang baru, yaitu jam keberangkatan malam. Kayaknya belakangan makin banyak ya PO bus yang berangkatnya di atas jam 7 malam nih. Setelah sebelumnya saya nyobain Sinar Jaya super eksekutif yang berangkatnya jam 8 dari Pulau Gebang. Nah pas naik sini itu banyak mandor-mandor bus yang nawarin teman-teman. Kalian cukup tolak aja dengan baik, bilang kalau udah ada tiket. Tuh nanti mereka nggak bakal maksa-maksa kalian. Ini sebelah mana ini medali emas? Oh. Kenapa? Ya, ini ada insiden kecil lah. Jadi saya tuh ditegur sama petugas di sub, ditanya mengenai izin untuk merekam teman-teman. Tapi ya udah, setelah saya berbicara dengan baik-baik, lalu komandannya juga datang, ya udah akhirnya saya tetap diperbolehkan untuk membuat video. Kayak gitu. Medali emas sebelah mana ya Pak ya? Terus tau, ujung nanti belok kiri. Oke, siap. Makasih ya Pak ya. Mari Pak. Oke. Dijegat tadi aku sama disub. Medali emas ada di ujung teman-teman, dekat sama ini apa namanya? Dekat sama gate masuk checkpoint teman-teman. Di sini ada agennya Juragan 99. Sini ada Palala, Ranajaya, Monijaya, Garuda Mas. Di sini ada Mutiara Express, ada Indoren. Nah ini udah medali emas teman-teman. Medali. Medali atas nama Timo Pak. Bang, nunggu di pintu 5 ya Bang ya? Pak. Mas biasanya bisa turun di exit tol nggak sih Mas? Kalau medali itu? Bisa, exit tol mana? Sidoarjo sih rencana. Exit tol Sidoarjo. Heeh. Ini arah Jember tau bisnya ya? Arah Jember, paling Lewat sih biasanya. Coba nanti aku naik kru juga lah ya, coba ya. Nah dari sini kita kan tadi dikasih kertas nih teman-teman, kayak gini. Tinggal ke checkpointnya aja nih kita. Nah setelah kita ke checkpoint teman-teman, dikasih instru kayak gini, terus kita tinggal scan aja tuh di gate yang sebelah sana. Nah, oke. Nah, di sini ada fasilitas musola juga nih teman-teman buat sholat. Kok udah berubah ya? Terakhir tuh di situ tuh tempat-tempat makan gitu loh. Pindah ke mana ya? Jual-jual makanan yang pindah ke atas sekarang. Udah lama aku nggak naik dari sini soalnya. Nah, ini di sebelah sini ada 27 Trans nih teman-teman. Yang Kratos nih hari ini jalannya. Nah, aku udah pernah naik di sini teman-teman. Kalau kalian mau lihat videonya silahkan kalian cek link yang ada di pojok kanan atas. Terus di sini ada ini Tiara Mas nih, tapi kayaknya eksekutif bukan yang priority nih teman-teman. Oh ini yang priority nih, seatnya 22. Banyak yang request aku buat naik bis ini juga, cuman aku sampai sekarang belum belum kepengen teman-teman. Nanti lah kawan-kawan kita coba ya. Yo Pak. Ini ada medali emas juga nih teman-teman, tapi ini yang Malang Jakarta Merak nih. Jadi ini dari Merak tujuannya ke Malang. Pakai unit Jetbus 3 teman-teman. Nah ini baru masuk nih. Semeru yang Tokyo, yang waktu itu kita naikin dan telat lumayan parah nih teman-teman. Jam segini udah masuk Terminal Pulau Gebang ya. Waduh, aku jodoh apa ya sama bis KM ini ya. Kok selalu ketemu gitu loh.
Gimana teman-teman? Cobain nggak nih naik IM ini nih? Ini masuk lagi teman-teman. Jakarta Wonosobo yang aku miss nih kemarin. OF 1623. Aduh. Remedial apa ya kita naik ini teman-teman? Nah, pintu 12 ini tuh kandangnya Sinarjaya teman-teman. Kalau kalian naik Sinarjaya dari Pulau Gebang itu gampang nyarinya. Tinggal ke pintu 1, pintu 2 ini aja nunggunya. Nah, mereka pasti parkirnya di sekitaran sini. Nah, ini dia teman-teman Harapan Jaya 3 dek yang baru aja kita naikin beberapa minggu lalu teman-teman. Ya, di sini saya melakukan kebodohan. Jadi di kepala saya tuh saya taunya busnya Avante H8 tanpa lihat plat nomor bus yang tertulis di kertas yang dikasih agen. Jadi saya nggak ngeh kalau ternyata armada Jetbus 3 yang tadi kita lihat pertama dan sekarang terparkir di sebelah bus double decker Harapan Jaya ini tuh armada saya. Alhasil saya ditelepon sama agen dan dicariin. Asli ini saya gak enak sama kru dan penumpang lain jadinya karena jadi sedikit terlambat. Yang saya salut agennya malah yang minta maaf, padahal ini pure kesalahan saya. Kru pun gak marah. Kesan pertama saya ini recommended banget lah, baik dari agen maupun dari keramahan krunya. Rute bis ini itu startnya dari Poris pukul 3 sore dan melewati pusat kota Jakarta, mulai dari Kalideres, Grogol, Kemayoran, Priok hingga menjemput saya nih di Pulau Gebang dengan jadwal pukul 19.30. Nah, selepas Pulau Gebang, bus ini tuh masih akan mampir di Bekasi, di Karawang, bahkan masih mampir di Subang. Tapi titik kampiran ini nggak semuanya dikunjungi. Kalau ada penumpang, baru bis akan keluar teman-teman. Misal ada penumpang di Cikopo, di Karawang, ya barulah bis akan keluar tuh ke Karawang. Kalau nggak ada, ya akan terus bablas. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya akan memakan waktu sekitar 10-11 jam teman-teman. Tergantung PO-nya. Aku sih belum tahu nih medali emas bakal tembus berapa jam, tapi normalnya segitu. Di bawah 10 jam dianggap cepat, kalau 11-12 jam yaitu dianggap rata-rata lah, sekitaran segitu. Di atas 12 jam baru lambat. Nah, di sini aku agak bingung nih, kenapa kru nggak masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek? Ini malah bablas terus ke arah Kampung Rambutan lagi, malah balik. Dan kita pada kira terjebak kemacetan nih di sini teman-teman. Oh, depannya kantor kita. Bus ini sudah menggunakan kursi dari Rimba Kencana, jadi udah pasti nyaman. Dimana di sini sudah ada kupingan gitu di kiri kanan yang menjaga kepala kita supaya nggak jatuh ke samping. Untuk ruang kaki buat saya yang duduk di kursi nomor 2 ini cukup terbatas teman-teman, nggak luas-luas banget. Dan pada saat leg rest-nya kita naikkan seperti ini, maka kaki saya pun mentok sama partisi depan dan cenderung agak menekuk nih. Tinggi saya 168, jadi buat kalian yang tinggi di atas 170 lebih kesulitan lagi sih sepertinya. Harus agak miring gitu kakinya. Tapi ruang kaki di kursi 12 ini lebih baik dibandingkan yang 34, karena yang 34 itu kepentok sama dispenser yang ada di bagian depannya. Lebih terbatas lagi tuh teman-teman di sana. Jadi untuk kursi terdepan saya merekomendasikan yang 12 ini. Selain karena legroom juga terdapat cup holder nih di bagian partisi depannya teman-teman. Oh ya, kalau kalian mau menaikkan leg rest kalian, tuasnya itu ada di samping sini, teman-teman. Terus di sini di bagian armrest juga terdapat port USB Type A untuk charge HP kita. Ini nggak boleh untuk powerbank dan laptop ya, teman-teman. Untuk memundurkan sandaran, tuasnya ada di bagian armrest juga nih di sebelah sini. Kita tarik ke belakang aja dan kita dorong sandarannya ke arah belakang. Nanti akan mundur sandarannya.
Nah, di depan kursi 3 dan 4 ini terdapat fasilitas dispenser. Yang saya bingung kenapa nggak ditaruh di belakang aja, atau di belakang ada fasilitas smoking room kan. Kalau di sini tuh udah nggak enak sama penumpang nomor 3 sama 4. Juga bahaya kalau tiba-tiba busnya ngerem mendadak. Kayaknya pernah deh kejadian bus nabrak karena drivernya ketumpahan air panas. Nah, yang saya suka ini kaca ke depan itu view-nya lumayan luas. Walau double glass, tapi ini posisi topinya tuh nggak pas sama garis khatulistiwa. Jadinya kita masih dapat view ke depan tuh lumayan enak lah, lumayan lega. Untuk view kaca samping buat penumpang di nomor 1-4 juga nggak terhalang sama selendang nih. Jadi kita juga bisa melihat dengan leluasa ke samping teman-teman. Di perjalanan kita juga dapat fasilitas selimut seperti ini. Selimutnya agak tipis dan selimut bludru. Juga dapat bantal yang lumayan gede nih ukuran bantalnya teman-teman. Di bagian atas ini terdapat lover AC, ini lover AC Jetbus 3 ya. Bisa diarahkan arah anginnya dan bisa kita tutup. Terus ada 2 port USB Type A untuk cas HP kita dan ada 2 lampu baca. Tapi ini pasti nyalain, lampu bacanya masih mati nih. Mungkin masih dimatikan di panel kru yang ada di depan. Pukul setengah 9:07 akhirnya kita tiba di agen Medali Emas di Bekasi Timur untuk melakukan penjemputan penumpang. Kalau kalian mau tahu nomor agennya, silahkan kalian cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Saya cantumkan di sana. Nah, yang cukup mengagetkan adalah snack nih. Snacknya kita dapat banyak teman-teman. Ada teh Javana, terus kita juga dapat air mineral 600 ml, terus dapat snack popcorn nih. Lalu kita dapat kopi untuk diseduh, dapat mie sedap cup juga, dan kita dapat 2 roti Aoka. Jadi snacknya ini melimpah banget teman-teman. Bentar deh, kayaknya tadi ada satu lagi deh. Nah, ini dia nih. Kita juga dapat coklat bar nih, mereknya Hokkaido. Baru pertama kali nih aku lihat nih. Jadi segini banyak teman-teman yang kita dapetin saat kita naik bus Medali Emas. Pukul 8:48 kita berangkat lagi nih dari agen Medali Emas yang di Bekasi. Dari sini titik ampiran berikutnya tuh sebenarnya Karawang dan juga di Subang. Tapi kita nggak tahu ada penumpang yang naik dari sana atau enggak. Nah, ini saya pindah di kursi nomor 3 dan 4 karena kata kru kosong nih, nggak ada penumpangnya. Jadi seperti ini ruang kakinya, walau sedang posisi turun itu nggak luas teman-teman. Dan pada saat leg rest naik, tentu kaki kita akan mentok depan, harus dimiringin sedikit ke arah samping. Jadi untuk kursi 3 dan 4 ini menurut saya nggak nyaman teman-teman. Iki sak turun exit tol Sidoarjo nggak sih mas? Sidoarjo koyo ora Pak yo. Yo. Hah? Asal Sidoarjo ora yo. Sidoarjo ora to. Exit. Enggak sampai. Nggak sampai ya? Iya. Jadi setengah rasa. Apa ya? Ya. Ini terakhirnya mana? Terakhir. Jember. Oh Jember. Lah kan lewat sebenarnya. Mari Surabaya lah. Sidoarjo itu. Oh iya lewat. Sidoarjo ya? Iya. Heeh. Aman toh? Iya ya, lihat aja. Iya, lewat kan bayar tol iku lho. Iya Mas. Suwun ya Mas ya. Nggih. Untuk keamanan di sini udah terdapat banyak banget CCTV. Di bagian depan aja CCTV-nya udah 3 nih. 1 ke arah kabin penumpang, 1 ke arah pengemudi, dan 1 ke arah pintu masuk dan keluar bis ini. Jadi aman banget nih teman-teman. Pencet. Maaf. Ditarik dulu. Yang ini? Enggak, tarik dulu yang merahnya. Nah, dipencet. Yang ini? Nah, ya. Akan yang Keluarin. putih. Iya Pak.
Saatnya kita menginspeksi bagian belakang nih, di mana di sini tuh terdapat fasilitas smoking room dan toilet. Nah, ini dia fasilitas smoking roomnya, agak gelap karena nggak ada lampu di sini. Dan ini yang saya bilang tadi ya, semestinya dispenser tuh di sini aja supaya nggak mengganggu penumpang yang duduk di 3 dan 4. Dan ini untuk toiletnya teman-teman masih bersih, masih terawat dan nggak bau pesing. Ini agak susah nih jalannya karena bangku rimba kencana saking lebarnya itu bikin agak sempit gangnya teman-teman. Pukul 11 kurang 14 menit bus exit di gerbang tol Cikedung. Nah, biasanya bus-bus kalau exit di Cikedung ini servis makannya tuh di rumah makan Taman Selera kan. Tapi untuk medali emas itu kita servis makannya di rumah makan lain, yaitu Singgalang Jaya. Kebetulan di sekitar rumah makan Taman Selera ini ada 3 rumah makan lain yang lumayan besar, yaitu rumah makan Indorasa, rumah makan Dian Sari, itu tempatnya ada di Jaya, dan terakhir ada Singgalang Jaya. Oke teman-teman, sekarang pukul berapa ini? Jam 11 kurang 4 menit kita udah nyampe di rumah makan Singgalang Jaya. Ini aku pertama kalinya nih teman-teman servis makannya di sini. Nah tadi itu aku diinfo sama kru, nanya sih biasanya bukannya Jalan Avanti ya di sini. Jadi katanya medali emas tuh punya 4 Avanti teman-teman. Yang 2 jalan di Ciawi Jember, 2 lagi jalan di Polres Jember. Tapi yang hari ini lagi-lagi aku kena apes teman-teman, unitnya lagi nggak fit, jadi ada perbaikan. Akhirnya kita dikasih unit yang ini, Jetbus 3. Ini untuk keberapa kalinya ya aku ya dapat armada pengganti, dapat ketiga kalinya nih teman-teman. Jadi setelah kejadian yang Sinar Jaya kemarin, aku pengen coba yang OF 1623 atau yang dapat yang 1626. Terus yang kedua kalinya Rosin, harusnya aku dapat yang Jetbus 2 tapi dapat yang SR2 pas kepulangan dari Banjarnegara. Dan yang sekarang juga aku medali emas, dapat armada pengganti lagi. Aduh, yaudahlah. Tapi so far ini armadanya nyaman sih teman-teman, karena juga bangkunya juga sudah pakai yang rimba kencana juga, jadi enak banget lah. Kabinnya lumayan senyap, ada gemblodak kalau kena jalan rusak aja, tapi menurutku masih nggak masalah lah. Sama apa lagi ya, AC-nya teman-teman, dingin banget ini AC-nya. Lihat tuh sampai kacanya berkabut teman-teman, saking dinginnya nih AC-nya. Oke, sekarang kita servis makan dulu teman-teman di sini yuk. Sebelah mana nih makannya? Kayaknya di sebelah sini teman-teman. Nah, ya Allah, ini dingin juga lagi rumah makannya. Dan ini dia menu yang kupilih teman-teman. Ada ayam goreng, ada bihun, sop, kerupuk, dan minumnya es teh manis. Penilaianku ini makanannya lumayan enak, apalagi ayam gorengnya nih enak banget teman-teman. Minusnya di sini tuh nggak ada garpu, jadi ribet banget makannya, cuma bisa pakai sendok aja. Terus di sini aku juga beli snack buat kru, tapi ini mahal sekali di sini harganya. Pilihan snacknya juga nggak banyak yang kosong nih. Pukul 11:26 menit kita berangkat lagi nih teman-teman dari rumah makan Singgalang Jaya. On time banget nih, servis makannya bener-bener ngepas 30 menit. Jadi cukup disiplin ya waktunya ya. Oh ya, satu lagi teman-teman, di sini tadi toiletnya lumayan bersih sih. Dan kalau dilihat layout rumah makan ini tuh mirip-mirip sama rumah makan Taman Selera ya sepertinya. Termasuk layout toiletnya pun juga mirip sama rumah makan Taman Selera.
Nah, di Rumah Makan Singgalang Jaya ini saya lihat kebanyakan bis-bisnya tuh Agramas ya. Sejauh mata memandang ini Agramas semua. Dan yang servis makan di sini kebanyakan Agramas dengan tujuan jalur Ngapak alias jalur Pekalongan dan sekitarnya. Lalu juga selain Agramas banyak bus Kramat Jati juga. Jadi didominasi sama 2 PO sih di sini. Ada Agramas dan juga Kramat Jati. Oke teman-teman, sekarang pukul 1:03. Aku belum foto-foto di sini, makanya aku turun sebentar nih buat video mau foto-foto. Bus ini teman-teman pakai bodi Jetbus 3 Plus HDD nih kayaknya dari Adi Putro dengan sasis Mercedes-Benz OH1626. Dan unit ini tuh aslinya jalan dari Merak ke Malang teman-teman. Pukul 3:04 bus keluar di gerbang tol Kaliwungu, yang mana ini tepat berada di Terminal Mangkang untuk jemput penumpang. Jadi ceritanya ini tuh ada penumpang yang miskom dengan agen sehingga ketinggalan bus yang dinaiki. Untung aja masih ada unit kita nih yang jalan paling belakang. Dan untungnya juga nggak penuh busnya, jadi masih bisa dimuat. Ya, ini saya terbangun pukul 5:15 pagi. Ini sepertinya di sekitaran Ngawin deh teman-teman, di kilometer 500-an nih. Dan ini hujan deras jadi cukup syahdu nih paginya. Nah, dari sini bis akan mulai melakukan penurunan penumpang nih, karena medali emas itu cukup fleksibel teman-teman. Jadi dalam trip saya kali ini itu menurunkan penumpangnya tuh ada di Nganjuk yang pertama. Lalu yang kedua di Kertosono, tepatnya di agen yang ini nih, yang biasanya ada di depan Masjid Haji Muldoko. Nah, ini agennya nih, Trisagatur. Ini agen yang nggak terlalu besar tapi banyak bus premium mampir sini nih teman-teman.
lalu terakhir di Jombang sebelum akhirnya bus akan membawa kita ke Surabaya. Dan tenang aja, kesemuanya ini tuh turunnya nggak jauh dari exit tol teman-teman, nggak sampai masuk kota, jadi nggak terlalu membuang-buang waktu lah bisa dibilang. Nah, ini saya sambil kasih kalian lihat lagi nih kondisi legroom saya teman-teman. Jadi ini kaki saya agak nekuk ke bawah dikit dan masuk ke bawah sana teman-teman supaya nggak mentok. Bisa sih sebenarnya kaki saya agak menyamping kayak gini tapi agak kurang nyaman teman-teman posisinya. Terus bisa juga bersila kayak gini tapi lama-lama pegel juga nih kalau bersila. Jadi 3 dan 4 ini kurang rekomen teman-teman. Ini untung aja saya lagi sendirian. Jadinya agak bebas kaki saya, mau ke arah kanan pun juga bisa. Akhirnya nyampe juga di gerbang tol Gunung. Kalau udah nyampe sini berarti kita sudah memasuki Surabaya teman-teman. Dan ini AC-nya ngocor teman-teman dari arah atas. Ya inilah kekurangan AC bus ya biasanya. Kalau dingin banget dan semua louvre AC-nya ditutup, itu biasanya jadi kayak gitu tuh, kondensasi tuh. Akhirnya airnya netes teman-teman ke bawah. Oh ya, untuk bis Medali Mas ini gak masuk terminal Purabaya teman-teman sepertinya untuk penurunan. Karena ini pun penumpang-penumpang rata-rata turunnya tuh di Ramayana sama di pintu keluar terminal Purabaya. Kayaknya kalau keberangkatan juga gak masuk deh, naiknya tuh dari kantor tadi tuh. Nah kemarin itu aku telat naik, soalnya tak kira Avante. Aku wis di depan sini, aku foto-foto kemarin itu. Itu. Terus aku baru inget toh, lo kan malam cuma jalan satu ya, nggak ada lagi. Balik aku langsung. Mana tuh di Avante ya? Iya, tak kira Avante soalnya. Avante itu Terus stikernya sih merak tuh sana ini lo. Maaf lo, telat kemarin 10 menitan ya. nggak apa-apa. Enak aku langsung. Lu pas di telepon kan aku ngomong, lo aku di depan Medali Mas. Terus kayak Mbak E langsung nyamperin nih kemarin. Yang pindah celah ini saya. Ya benar, ntar langsung nyiriain. Ini soalnya banyak yang butuh info gini juga, apa yang bisa turun Sidoarjo mana Mas? Oh iya. Bisa apa gitu. Mereka biasa aku selalu nanya, bisa turun nggak? Ya, langsung muter nanti. Ini yang di kiri billboard ini. Balik terus ini samping itu. Iya. Sekarang tinggal ini sama 27 Trans yang masih boleh turun sini. Dulu banyak M Trans boleh, Juragan boleh, lama-lama pada nggak boleh semua. Yang kamu bisa. Krunya kayak kru-kru baru kan. Jadi mungkin SOP-nya memang nggak boleh gitu. Kalau ini masih boleh kan. Pak, makasih loh Pak. Oke, Manton. sama-sama. Siap. Siap. Yuk Mas Haris. Ya oke, Makasih ya. Hati-hati Mas. Yuk. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul berapa ini? Jam 8.23, kita udah nyampe di Sidoarjo. Jadi ini bisa opsi buat kalian nih teman-teman. Bis-bis yang bisa turun di Sidoarjo, ternyata Medali Mas juga bisa.
Nah teman-teman, tercatat sekarang itu nggak banyak ya bis yang bisa turun di exit tol Sidoarjo atau yang fleksibel kayak Medali Mas gini. Dulu kayak M Trans atau Juragan 99 itu juga bisa sebenarnya, tapi aku dapat laporan dari followers kok ada beberapa armada tuh yang udah mulai nolakin untuk turun di exit tol Sidoarjo ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau jaminan yang bisa fleksibel turunnya, ya salah satunya Medali Mas ini teman-teman, plus sama The7 Trans. Penilaianku buat trip kali ini bisnya cukup nyaman teman-teman, walaupun memang nggak sesuai incaran ya. Aku kan ngincarnya naik Avante sebenarnya, unit patennya. Untuk bangkunya nyaman teman-teman, karena ini bangkunya sudah pakai bangku timba kencana. Jadi walaupun masih single leg rest, itu tidurku nyaman teman-teman, badanku juga nggak sakit. Aku nggak ada gangguan sama sekali pas tidur, nyenyak aja. Dan untuk harga tiketnya 350.000, menurutku worth it sih dengan fasilitas yang didapatkan. Oh ya teman-teman, aku tuh salut banget sama agen dan krunya, karena walaupun aku menyebabkan bus ini terlambat berangkat dari Pulau Gebang sekitar 10 menit, tapi mereka tuh tetap senyum, tetap melayani, dan tetap ramah sama aku teman-teman. Sekian dulu video trip kali ini teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.